Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sakeus versus pemuda kaya. Menarik saudara kalau kita membandingkan kisah Sakeus dan pemuda kaya. Keduanya sama-sama bertemu Tuhan Yesus. Kedua-duanya sama-sama mencari Yesus. Bahkan Sakeus sampai harus memanjat pohon karena tubuhnya yang pendek. Kedua-duanya juga kaya. Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, sedangkan pemuda kaya itu sebagai pemuka agama. Pada zaman itu, pemungut cukai dipandang sebagai orang berdosa, suka memeras, sedangkan pemuka agama dipandang sebagai orang yang benar, dalam arti bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi yang menarik, setelah keduanya bertemu Yesus, reaksinya atau tindakan yang diambilnya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Kalau kita belum tahu kisahnya sampai akhir dan diminta menebak siapa kira-kira yang akan lebih setia mengikut Yesus, mungkin kita akan menjawab atau berkata, pemuda kayalah yang akan setia. Betul begitu kan saudara? Tetapi faktanya tidak demikian. Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mendengar perkataan Yesus, justru pemuda kaya ini meninggalkannya. Matius 19 ayat 22 menuliskan hal itu. Dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, maksudnya perkataan Tuhan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jelas kan? Pemuda itu meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan Yesus jelas menyuruh dia untuk menjual semua hartanya, lalu membagikannya kepada orang miskin. Matius 19 ayat 21. Sedangkan sebelumnya, ia telah melakukan perintah Tuhan dengan setia, dengan baik. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, hormat terhadap orang tua. Matius 19 ayat 17-20. Tetapi justru setelah bertemu Yesus, mendengar perkataannya, pemuda kaya ini berlaku tidak setia, meninggalkan Tuhan. Sayang sekali ya saudara. Hal itu berbeda dengan Sakeus yang sebelumnya justru tidak disukai banyak orang, karena memang dia suka memeras orang lain. Kan pekerjaannya sebagai pemungut cukai saudara. Dalam konteks itu, Sakeus jelas tidak mengerti kehendak Tuhan, apalagi melakukannya saudara. Tetapi setelah bertemu Yesus, ia justru berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat yang ke-8. Saudara, Sakeus mengalami perubahan. Sakeus justru oleh kemauannya sendiri, tanpa disuruh,
hendak menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Bahkan ia berkata, yang pernah merasa diperasnya, kepadanya akan dikembalikan 4 kali lipat. Itu banyak loh saudara, 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Padahal Tuhan Yesus sama sekali tidak menyuruhnya, tidak memberikan perintah apapun, saudara. Ini benar-benar spektakuler, saudara. Tidak heran kalau Tuhan sampai berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19 ayat 9. Tuhan Yesus sampai katakan orang ini pun anak Abraham. Itu bukan maksudnya anak Abraham secara lahiriah, tetapi maksud Tuhan Yesus adalah bahwa Zakius memiliki penurutan kepada Allah seperti Bapa Abraham. Lalu pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita petik dengan membandingkan kedua orang ini? Yang pertama, saudara, jangan sampai kita merasa baik lalu berpikir bahwa orang lain yang dulunya tidak baik tetap tidak baik dan tidak bisa berubah. Itu salah, saudara. Pelajaran kedua, bisa jadi kita yang merasa sudah baik dalam arti setia mengiring Yesus, kenyataannya justru kita sebenarnya belum baik dan belum berlaku setia. Sebaliknya, orang yang dulu tidak baik dan kita masih pandang tidak baik, sebenarnya justru telah mengalami pertobatan dan berubah jadi baik, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara, daripada menilai orang lain, lebih baik kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan dan berlaku setia? Itu jauh lebih penting dan bernilai daripada kita menilai orang lain. Ya, saudara, kiranya kebenaran ini boleh mencerai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.